sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, ini yang datang ke sini setan apa manusia, Bu? Jadi pembahasan selanjutnya yaitu surat An-Nas ayat ke-6. Minal jin nati wan nas, yaitu ada bisikan dari jin dan manusia. Ini yang datang ke sini manusia semua kah? Atau ada yang manusia setengah jin? Jadi kita bisa klasifikasi ada setan tampak dan setan tidak tampak. Yang di sini insya Allah tampak semua. Tapi bukan setan. Tapi bukan setan. Ini insya Allah yang datang ke sini semuanya malaikat. Tapi bukan malaikat pencabut nyawa. Tapi malaikat rahmat. Yang insya Allah semuanya yang ada di sini menebarkan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Karena bisikan-bisikan sesungguhnya yang berbahaya adalah bisikan-bisikan kebencian. Itulah yang dibawa oleh setan. Adapun bisikan-bisikan yang dengan kasih sayang, cinta, kedamaian, ketenangan itu adalah bisikan dari malaikat. Artinya apa? Kita sangat mudah membedakan antara bisikan yang baik dengan bisikan yang buruk. Karena ini adalah sebuah kebaikan yang universal. Seluruh kebaikan itu akan diakui oleh seluruh agama, oleh seluruh pemikiran, oleh seluruh logika, oleh seluruh rasa. Dilihat dari segala bentuk, baik dari moral, agama atau apa, kebaikan akan tetap menjadi kebaikan. Dan manusia-manusia yang baik adalah manusia yang senantiasa melakukan kebaikan. Itu artinya manusia bukan setan. Tetapi kalau manusia penuh dengan perbuatan buruk, itu artinya manusia setengah. Ibu sendiri loh yang bilang. Karena ternyata di dunia ini banyak sekali manusia yang menjadi, silahkan kita menertawakan diri kita sendiri. Karena ternyata setan itu ada di dalam al-quwah asyaitoniyah, berada di dalam setiap aliran darah kita. Dan untuk menjaganya kita harus mengetahui pola-pola dari mana masuknya syaitan ke dalam aliran darah kita. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa ada 5 pintu masuknya bisikan-bisikan syaitan yang menguat di dalam diri kita ketika pintu-pintu itu terbuka lebar. Dan pintu-pintu itu ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Apa 5 pintu itu? Yang pertama yaitu amarah dan syahwat. Yang kedua yaitu hasad dan serakah. Kemudian yang ketiga adalah kekenyangan, syaba. Kemudian yang keempat adalah hubbud dunya, cinta pada dunia. Dan bagaimana dengan yang kelima yaitu al-ajalah, tergesa-gesa. Maka 5 pintu ini ketika terbuka lebar akan mudah bagi bisikan-bisikan baik dari jin dan manusia untuk masuk ke dalam diri kita. Yang pertama marah dan syahwat. Marah, ada yang suka marah-marah di sini, Bu? Ada. Bapak sama ibu yang suka marah siapa? Bapak apa ibunya?
Adu domba. Jadi marah ini adalah racun bagi akal. Ketika kita marah maka akal hilang, maka disitulah syaitan berusaha untuk menguasai dan mengendalikan manusia. Al-ghadab wasyahwat. Maka hati-hati ketika kita marah, itu artinya kita sedang berubah menjadi setan, kayak Power Rangers begitu, Ustaz. Jadi kita sudah bisa mengukur diri kita bahwa kita sedang mendapatkan bisikan dari syaitan ketika kita mulai naik amarahnya, mulai besar syahwatnya, mulai banyak dengkinya, hasadnya, mulai serakah, mulai kenyang. Ada yang suka kenyang? Ini yang pada hadir di sini pada lapar atau pada kenyang, Bu? Orang yang sudah kenyang tidak akan merebut milik orang lain. Betul. Karena kalau sudah kenyang, mereka sudah tidak banyak nafsunya, sudah diam, tenang dan damai, betul Bu? Termasuk kenyang dalam cintanya. Tidak ada istilah selingkuh, cari istri atau suami lain. Karena sudah penuh, kenyang dengan cintanya pasangan. Sudah kenyang semuanya di sini? Silahkan bagiin snacknya. Maka kekenyangan dalam bentuk fisik itu sebenarnya tidak baik karena memperbesar syahwat. Kenyang ya bagus tetapi tidak berlebih-lebihan. Makanya dalam aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam Al-Quran juga dilarang, dan Allah tidak suka, innallaha la yuhibbul musrifin, orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun itu. Kemudian termasuk juga cinta kepada dunia, itu tadi yang keempat. Banyak kita suka mengumpulkan harta benda, suka bermegah-megahan. Kita kaya tetapi pelit. Ada yang kaya tapi pelit? Ada. Itu berarti manusia jadi-jadian. Manusia jadi setan. Karena kita bukan dilarang untuk kaya, tetapi jadilah kaya yang bermanfaat untuk sesamanya. Setuju, Bu? Setuju. Maka mari kita tutup pintu-pintu setan yang ada di dalam diri kita. Kita tutup pintu rapat-rapat supaya misal diketuk kita sudah nggak usah masuk. Seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, Pak, saya jadi ingat ada satu buku, itu punyanya Prof. Quraish Shihab, itu bicara tentang malaikat, jin dan syaitan. Bahwa ternyata yang namanya syaitan itu, ya, itu pasukannya iblis, dan syaitan itu terdiri dari kelompok jin dan kelompok manusia. Nah, siapa yang manusia itu adalah yang mempertuankan hawa nafsunya, ya. Jadi hawa nafsunya jadi tuannya, bukan penguasaan diri. Jadi pentingnya bagi kita untuk penguasaan diri gitu ya Ustazah, supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya angkat tangannya, silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Silakan. Nama saya Ibu Eti, perwakilan dari Majelis Ta'lim Al-Hasanah Bekasi Utara. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita membedakan suara hati, pikiran kita dan bisikan setan yang kadang membuat kita putus asa Ustazah? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membedakan antara suara hati dengan bisikan setan. Nah, gimana tuh Ustazah? Baik, terima kasih Bu. Cara membedakannya adalah yang mengajak kita kepada putus asa itu berarti setan. Yang membuat kita dekat sama Allah berarti hati. Tadi kan hati, pikiran, dan bisikan
Setan. Yang membawa kepada keputusasaan gak usah ditanya lagi. Itu jelas sudah. Siapa? Setan. Jadi kalau ada yang membisik-bisikin buat kita putus asa, ini setan. Itu bukan diri kita, setan, ini setan. Misal kok ada tetangga kita ngomporin, setan lu gitu. Naudzubillah min dzalik. Enggak ya, kok jelek banget ngomongnya. Jangan seperti itu. Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita perlu mengenali diri kita sendiri. Makanya kita perlu menerima diri kita sendiri apa adanya dengan kekurangan dan kelebihannya. Jangan cuma pingin lebihnya, tapi juga kekurangannya. Sehingga bisa membedakan, bisa bersahabat dengan diri sendiri. Bahwa yang ada di dalam diri kita itu sesungguhnya adalah komponen-komponen yang akan terus bisa kita kelola dengan baik ketika kita memahami kinerja diri kita. Kalau tadi yang membawa kepada keputusasaan itu adalah dari setan, maka yang dari pikiran ini adalah realistis, logika. Dalam dunia akademik itu empiris, kan seperti itu. Maka akal ini menjadi penasehat yang logis. Biasanya orang jatuh cinta sudah tidak logis, kebawa oleh syahwat. Nah, kemudian bagaimana hati nurani? Hati yang paling bersih akan selalu membawa kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Pada saat kita sudah mumet dengan beban masalah, memang satu-satunya tempat lari itu hanya kepada Allah. Karena kalau kita ngobrol sama orang kadang-kala dibantu enggak, tapi malah diomongin. Betul apa betul Bu? Ya, kita ngadu sama Allah, minta jawaban dari Allah, dan semoga apapun jawaban dari Allah kita ridho terhadap ketentuan Allah. Dan yang paling penting adalah jangan pernah putus asa, wala tai'asu min rohillah. Janganlah putus asa dari Allah, ya, karena Allah akan selalu ada dekat dengan kita. Jangan mana-mana, kita akan lanjut. Apapun masalah Anda, ayo kita hadapi, insya Allah itu yang terbaik Allah berikan pada kita. Dan jangan pernah menyerah, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.